aku bakalan buat video yang dimana videonya ini aku rasa untuk materinya itu sangat kita butuhkan saat ini, sangat harus kita ketahui. Aku rasa kayak gitu, harus kita ketahui kita sebagai anak-anak generasi yang kata orang tuh generasi milenial, oke. Dan juga kita itu sebagai orang-orang yang ada di perkembangan teknologi yang sangat pesat, perkembangan media yang sangat pesat, dan juga materi ini tuh nantinya akan berhubungan dengan salah satu mata kuliah aku di kampus yang dimana itu jurnalistik pers. Jadi materi itu berhubungan dengan itu. Dan juga materi ini tuh tidak hanya untuk orang yang udah kuliah, tapi ini tuh untuk segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kenalan diri dulu, perkenalkan, nama aku Fatima Zahro. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas, peminatan media. Nah, kali ini aku bakalan buat video yang berhubungan dengan salah satu mata kuliah aku dan sebagai tugas akhir untuk semester 3 aku. Nah, untuk mata kuliahnya ini itu ada mata kuliah jurnalistik first, yang mana untuk dosen pengampunya itu Ibu Devan. Oke, baiklah, aku bakalan bahas untuk pembahasannya ini. Aku bakalan bahas di kebetulan salah satu materinya itu, induk materinya itu adalah rezim media dan distorsi demokrasi. Nah, yang ini tuh kan kalau rezim media dan distorsi demokrasi itu ada 3 ya. Kalau untuk materinya itu ada bahasan media antara freedom from dan freedom for. Terus yang keduanya 7 penyimpangan media penyiar televisi, dan yang ketiga 7 dosa besar penyiar televisi. Kali ini aku nggak bakalan jelasin ketiga-tiganya, aku bakalan jelasin satu aja dari induk materinya yang tadi rezim media dan distorsi demokrasi. Yang aku bakalan jelaskan kali ini tuh adalah 7 penyimpangan media penyiar televisi. Pasti kalian tahu nih, seperti yang aku bilang di awal tadi, ini tuh patut banget kita pelajari dan kita ketahui sebagai orang-orang yang ada di generasi atau di perkembangan teknologi yang kian pesat, di banyaknya media yang nantinya untuk pemberian materi, informasi atau segala macamnya. Dan ini tuh wajib kita, tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang kuliah, tapi juga dari anak-anak tangan media penyiar televisi. Nah, mungkin teman-teman semua tuh akrab ya dengan televisi itu, karena untuk kita dulunya sebelum perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kita dulu sangat mengenal dan sangat membutuhkan televisi, yang dimana maksudnya itu kita bisa mengetahui informasi dulunya itu lewat televisi aja gitu, dan lewat radio. Untuk kayak media sekarang, media internet itu masih orang-orang tertentu yang bisa memakainya. Dan sekarang siapapun bisa memakainya. Bahkan televisi yang dulunya sangat kita butuhkan, yang sangat kita agung-agungkan gitu, dan sekarang malah televisi itu udah kayak nggak digunakan sama sekali. Dan bahkan televisi itu sekarang rata-rata di rumah itu jadi pajangan, cuman jadi pajangan. Kadang televisinya dihidupin dan terkadang kita main handphone sambil televisi dihidupin. Oke. Jadi jangan boros energi juga ya. Oke. Nah, karena 7 penyimpangan media penyiar televisi itu ada 7 juga penyiaran televisi yang distorsi informasi. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan distorsi informasi? Nah, distorsi informasi itu sendiri untuk intinya itu adalah bertumpu pada mengurangi yang penting atau menambahkan hal yang tidak penting bagi publik. Nah, jadi itu tuh sebenarnya bukan hal penting yang harus kita ketahui, tapi media itu memberitahuan kita bahwasanya itu menjadi hal penting gitu. Dibuatnya, dikemasnya sedemikian rupa menjadi hal penting, padahal untuk kita sendiri itu nggak ada halnya, tidak penting sama sekali. Terus dilakukan dengan modus pencampuran fakta dan realitas terhadap suatu peristiwa. Nah, terus kita masuk yang kedua, yaitu dramatisasi fakta palsu. Nah, maksud gimana lagi tuh dramatisasi fakta palsu? Oke. Fakta berarti nyata ya. Oke. Berarti itu benar-benar terjadi. Palsu berarti itu tidak terjadi. Dramatisasi itu kayak film-film kayak sinetron-sinetron, kayak acara televisi gitu ya. Yang tentang ikatan cinta gitu. Ya. Jadi
dramatisasi fakta palsu, yang dimana itu dia bertumpu pada kekuatan narasi seorang narator. Terus pilihan kata dia itu hiperbola, menjadi teknik untuk menambah efek dramatis, intonasi menjadi sangat penting. Nah ini nih, dramatisasi fakta palsu itu kayak orang yang nyiarin berita tentang selebritis gitu, berita infotainment. Itu kan kata-kata yang digunakannya itu kata-kata hiperbola, kata-kata yang nantinya itu ada kekuatan narasinya dan juga naratornya, dan membuat kita menjadi penasaran gitu untuk kita tunggu videonya, cuplikannya gitu. Itu tuh dilakukan media itu terletak pada kekuatan gambar. Nah yang tadi dia pertama tuh tentang ceritanya, terus habis itu dia bakalan ngasih cuplikannya ya yang mana, yang kayak yang tadi diceritain di belakangnya tuh kayak ada backsound si artis ini berselingkuh dengan ini, itu cuman dengan dramatisasi dan kata-kata hiperbola yang disampaikannya itu menarik perhatian kita, seakan-akan kita percaya dengan kata-katanya itu, yaitu mengganggu privasi. Mengganggu privasi itu kayak gimana? Ini tuh dia tuh bertumpu pada alibi demi kepentingan publik. Narasumber dipaksa bersedia menyampaikan sesuatu yang bersifat privasi, dan ini tuh terjadi dalam program infotainment dengan teknik hidden camera. Nah yang tadi kayak ada acara televisi, salah satu acara televisi yang untuk persiapan orang mengetahui bahwasanya kekasihnya itu berselingkuh, dan nantinya tuh diikuti sama kamera yang diam-diam di mana-mana, yang kamera tersembunyi, dan pas ketahuan selingkuh, karena dua pasangan tadi ketahuan selingkuh, ya pasangan yang lainnya yang itu yang jadi objek yang menjadi intinya itu cemburu, akhirnya putus. Nah itu hidden camera itu tuh secara tidak sadar narasumber dipaksa bersedia menyampaikan sesuatu yang bersifat privasi, yang seharusnya pasangan tadi dengan selingkuhannya itu tidak seharusnya tahu si pacarnya tadi. Tapi karena infotainment tadi, karena untuk media tadi ingin menarik. Masuk yang keempat itu adalah pembunuhan karakter, yang dimana ini tuh bertumpu pada pencarian sisi gelap dan kesalahan seseorang yang dikemukakan penuh tendensius. Media itu seperti pengadilan terbuka yang mendeskripsikan nama baik seseorang. Nah, pembunuhan karakternya itu adalah ketika ada siaran televisi atau visi yang menampilkan kegiatan yang membuat seperti adanya pertengkaran, dan itu bukan karakter bangsa, dengan menampilkan yang lebih banyaknya orang luar. 5. Eksploitasi seks, yaitu bertumpu pada pemanfaatan wanita yang dikonstruksi secara seksual, mulai dari penggunaan kostum yang minim hingga menonjolkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Dari sangat banyak terjadi saat ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Ini tuh tidak hanya dengan wanita yang non hijab, tapi juga dengan wanita yang non hijab, yang seakan-akan media itu menghalalkan segala cara untuk menghasilkan cuannya gitu. Orang penyanyi gitu kan tampil di sebuah acara dengan pakaian yang seksi gitu, secara tidak langsung itu kan menampilkan kostum-kostum yang minim, menampilkan konstruksi-konstruksi yang seksual. Kadang ada gaya tariannya, gaya penyanyi itu yang nantinya itu menimbulkan hasrat, baik dengan dia sebagai sesama wanita ataupun dengan laki-laki. Apalagi wanita tadi itu membuat hasrat seksual lawan jenisnya, bahkan sesama jenisnya itu naik gitu, secara tidak sengaja. Tapi sebenarnya itu disengaja dengan kostum yang nantinya sangat seksi, yang sangat bagus, terus dengan tarian-tariannya yang wow, yang sangat menggoda gitu kan. Dan itu sangat sebenarnya tidak baik untuk media itu menampilkannya gitu kan. Coba dimodifikasi menjadi lebih pakaiannya itu agak sedikit tutup. Karena gimana, apalagi untuk budaya di Indonesia itu terkenal dengan secara mayoritas muslim, namun secara budayanya Indonesia itu merupakan masyarakat Melayu, yang dimana ya tadi
adanya budaya-budaya muslimnya tadi yang sangat kental, dan kita harus menjaga budaya tadi, menjaga kebudayaan tadi, tidak harus menghilangkannya. Seperti namanya itu meracuni pikiran anak. Dia itu bertumpu pada eksploitasi kesadaran berpikir anak secara tidak normal, padahal tidak mendidik, melibatkan anak sebagai pemeran adegan sehingga terkesan tayangan layak dikonsumsi anak-anak. Nah, ini ada salah satu drama siaran di televisi itu, yang itu tuh kalau kita amati secara baik itu seharusnya tidak ada anak-anak, karena dia lebih banyak bagian seksualitasnya. Namun apa? Karena mungkin dia ingin memberikan pelajaran juga ke kita sebagai masyarakat, sebagai remaja, sebagai anak-anak, bahwasanya hubungan bebas itu tidak baik gitu, dan nantinya menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik dan bahkan tidak diharapkan. Dan dia menggunakan anak-anak sebagai pemerannya. Ini tuh bisa dibilang banyak ya, bahkan bukan media televisi aja, ada film-film, ada movie, terus yang dimana nanti dia itu ceritanya tuh hampir cerita tentang dewasa, namun karena ada ceritanya kadang-kadang tentang pelecehan seksual masuk ke dalamnya dan menghasilkan seorang anak. Terus ada juga karena dia itu bukan melakukan, kayak dia itu pergaulan bebas dan nantinya juga menghasilkan anak itu tidak diinginkan. Jadi secara tidak sadar pemeran anak tadi itu meracuni pikiran anak-anak bahwasanya itu bisa menghasilkan anak, nggak perlu nikah gitu. 7, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of the power. Nah, ini tuh bertumpu pada produksi opini dan mendistribusikan sebagian wacana yang dapat membentuk dan mengiring opini publik lewat mass description. Nah, penyalahgunaan kekuasaan itu misalnya gini, ada seseorang yang memiliki, misalnya si A mempunyai stasiun televisi dan dia ingin mencalonkan menjadi gubernur atau menjadi presiden, dan karena dia mempunyai kekuasaan secara penuh di stasiun televisi itu, dia mempromosikan dirinya dengan adanya dengan adanya event ini, dengan adanya kayak lewat lagu-lagunya, lewat program-programnya, dan secara tidak sadar kan masyarakat tuh kenal bahwasanya ini nih yang punya stasiun televisinya, mending dia aja yang kita pilih menjadi presiden kita atau menjadi gubernur kita, karena dia secara tidak langsung dia mempunyai kekuasaan yang baik. Dan yaitu dengan dia sebagai si A tadi, sebagai pemilik stasiun televisi tadi, dia bisa melakukan apa aja. Bahkan dia ketika terjadinya pemilu, dia bisa ke partai mana dia memilih, ke partai mana dia mendukung. Dia bisa secara tidak secara dengan sengaja gitu. Misalnya kayak waktu perhitungan pemilihan suara, dan itu tuh kan setiap saat antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya berbeda. Nah, si A tadi karena dia mendukungnya ini, calonnya yang ini, jadi dia tuh memberikan poin plus untuk yang ini. Nah, kita kan juga karena itu karena dia punya kekuasaan tadi gitu. Oke. Itulah 7 penyimpangan media penyiar televisi. Jadi ini tuh penyimpangannya tuh yang benar-benar terjadi saat ini. Bahkan bukan di media televisi aja sebenarnya, penyimpangan ini udah terjadi di media lainnya juga. Bahkan yang sekarang yang sangat booming itu kan media sosial. Nah, itu banyak banget penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di media sosial, dan salah satunya dari 7 penyimpangan tadi ini hampir di media sosial dan media televisi. Sebagai penyiar berita informasi itu ada gitu. Jadi untuk penutupnya bagi aku materinya, karena ini udah selesai materinya. Jadi
ketika kita mendapatkan satu informasi, kita jangan terlalu percaya dengan informasi itu. Kita boleh mempercayainya, namun kita harus cross check terlebih dahulu. Misalnya itu ada informasi tentang kesehatan, apalagi pada saat kemarin di tahun 2020 ada COVID-19. Nah, COVID-19. Nah, kita harus cari tahu dulu tuh, benar nggak? Bagaimana penanganannya? Bagaimana pencegahannya? Kita harus cari tahu dulu. Jangan, misalnya kita dengar dari media televisi ini tuh, bahwasanya obat ini tuh bisa membantu penurunan penularan COVID-19 virusnya, tapi ternyata tidak gitu kan, secara setelah kita telusuri lagi gitu. Jadi intinya sebelum menerima informasi harus kita cross check terlebih dahulu. Kita boleh menerima informasinya, namun jangan terlalu dipercaya. Terlebih dahululah cross check agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Oke, sekian dari saya minta maaf. Aku minta maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam kata-katanya, baik dalam penyampaiannya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye.